Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat Saiful Zaman channel semuanya, alhamdulillah hari ini saya bisa berada di samping ulama besar kita, Bapak Kiai Haji Atian Ali Dai LCMA. Betul? Iya, insya Allah betul. Udah. Nggak usah pakai gelar juga. Oh gitu. Siap Pak Kiai. Gimana sekarang, sehat? Insya Allah, alhamdulillah. Berkat doa semua, insya Allah. Alhamdulillah. Ya memang kegiatannya banyak terus ya Pak Kiai. Ya alhamdulillah di usia seperti ini masih bisa melakukan kegiatan. Jadi banyak masih Paling dipercaya pegang beberapa Ya, amanah. paling tidak untuk berbuat sesuatu yang terbaik dan benar menurut Allah itu di akhir usia. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin, amin ya Allah. Ya kemarin ada acara yang cukup menjadi trending, peresmian gedung dakwah Anas. Ya, ya. Dan banyak pejabat yang hadir, ada dari kepolisian, ya, dari TNI, termasuk Kang Yana, Wali Kota Bandung. Ya. Nah, tentu itu menjadi kabar gembira buat umat Islam. Ada gedung dakwah Bank Baru yang bisa menjadi tempat berkumpulnya para mujahid, barangkali begitu ya Pak Kiai. Ya. Tapi ternyata kok ada yang mengkritisi juga ya ini kehadiran Pak Yana, bahwa termasuk dari MUI Jabar. Kalau saya dapat kabarnya ini dari IDN News, judulnya peresmian gedung Anas Bandung bikin gaduh, MUI Jabar beri peringatan. Yang kurang lebih isinya secara singkat, kritik ini disampaikan oleh MUI Jabar. Rahmat Syafi'i mengatakan Syiah tidak bisa diframing masuk dalam gerakan yang melanggar akidah. Menurutnya, Wali Kota Bandung harus paham makna daripada Syiah itu. Dan Anas kepanjangannya Aliansi Nasional Anti Syiah, begitu Pak Kiai. Padahal pegangan kita itu MUI Pusat. Nah, ini kira-kira kok bisa begitu ya Pak Kiai? Padahal yang saya juga ketahui dari sejarahnya, ini dimulai dari forum FUUI itu apa? Forum Ulama Umat Indonesia. Forum Ulama Umat Indonesia, Islam. Ya, Forum Ulama Umat Indonesia. Oh iya. Dan di situ tahun 2012 mulai didiskusikan ya Pak Kiai. Ya, jadi kita waktu itu ngambil inisiatif ya setelah ada kejadian yang sangat mengagetkan kita dan berharap kita mudah-mudahan tidak terulang lagi di negeri ini. Peristiwa berdarah di Sampang itu. Ya. Itu ya. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan kita semua kan itu. Dan kita berharap mudah-mudahan itu tidak pernah terulang lagi di negeri ini gitu ya. Amin. Itu kan kita ngambil inisiatif ini, bagaimana kita bisa ikut menjaga situasi yang kondusif di negeri ini sambil menjaga akidah umat gitu ya. Karena peristiwa Sampang jelas sangat luar biasa gitu ya. Dan akhirnya kami di Forum Ulama Umat Indonesia itu mengambil inisiatif mengadakan musyawarah. Mengadakan musyawarah, berkumpullah kurang lebih 200 ulama dari seluruh Indonesia. Ada habaib, ada ulama, ada pimpinan pondok pesantren, pimpinan ormas. Nah, dalam musyawarah itu bahkan di acara pembukanya hadir juga Pak Gubernur dan Wali Kota Bandung di musyawarah itu. Dan kemudian hasil musyawarah itu kemudian para ulama yang 200 itu kemudian ini dari Aceh sampai pokoknya dari seluruh Indonesia. Ada semua. Dan itu di Bandung atau di sini tempatnya. Jadi pada waktu itu memang para ulama akhirnya menitipkan pada kami di Forum Ulama Umat Indonesia itu untuk mempersiapkan lahirnya Aliansi Nasional Anti Syiah. Dan itu baru bisa kita realisasikan amanah dari para ulama itu 2 tahun kemudian. Di tahun 2014 kita deklarasikan berdirinya Anas dengan menghadirkan lagi 200 ulama lagi kurang lebih seperti itu, dan hadir juga walaupun Pak Gubernur waktu itu berhalangan, tapi ada asisten gubernur yang hadir dan menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap deklarasi Anas. Nah sejak itu kemudian kita mulai bersilaturahim dengan Majelis Ulama Pusat, ya. Dan kemudian kita juga ada hearing dengan Komisi 8 DPR RI, itu. Dan kemudian kita pun juga bersilaturahim ke
Menko Polhukam dan ke Mabes Polri. Kita sudah lakukan itu semua. Lengkap. Karena kita melakukan ini karena dari sisi akidah Syiah ini sangat berbahaya. Kalau kita lihat buku Majelis Ulama, ini resmi dikeluarkan oleh Majelis Ulama, mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia itu. MUI yang menerbitkan. MUI pusat yang mengeluarkan ini. Nah, kita sebagai organisasi yang mewadahi seluruh ormas Islam di Indonesia, tentu kita patuh kepada MUI untuk ikut mewaspadai. Tentu kehadiran kita ya dalam hal ini melihat dan berupaya berperan serta sebagai anggota masyarakat, itu sebagai Muslim, para ulama lagi berperan serta untuk menjaga akidah umat dari penyimpangan, ajaran penyimpangan Syiah yang diyakini penyimpang itu. Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa, beberapa fatwa. Yang pertama, MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa bahwa Syiah itu ajaran sesat. Sementara MUI Pusat mengeluarkan 4 fatwa tentang ajaran Syiah itu ya. Ya di antaranya ada fatwa dari MUI yang dikeluarkan nanti saya lihat ya biar jelas. Yang biar pertama clear. Itu hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Karena ini adalah bagian prinsip di dalam Syiah yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini sudah mengalami tahrif, sudah mengalami perubahan, sudah tidak suci lagi. Nah itu MUI mengeluarkan fatwa dan menyatakan di dalam fatwanya yang Fatwa Majelis Ulama nomor 10 tahun 2017 tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Di mana setelah menimbang, mengingat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, serta memperhatikan pendapat para ulama dan seterusnya dipanjang sekali, akhirnya memutuskan diantaranya meragukan kesempurnaan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum hukumnya kafir. Itu ini fatwa Majelis Ulama ini. Lalu fatwa yang kedua, Majelis Ulama mengeluarkan fatwa lagi ya tentang salah satu lagi ajaran yang diyakini oleh Islam, yaitu mereka menghina dan mengkafirkan para sahabat, termasuk istri Rasulullah SAW. Maka Majelis Ulama pun mengeluarkan lagi fatwa tentang itu. Ini fatwanya pada Fatwa Majelis Ulama nomor 23 tahun 2016 tentang hukum menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Di mana fatwanya panjang lagi setelah menimbang dan sebagainya. Semua itu saya bacakan fatwanya itu akhirnya Majelis Ulama mengeluarkan fatwa menghina apalagi mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad adalah haram karena bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan ijma ulama. Setiap orang yang menghina sahabat Nabi Muhammad adalah fasik dan sesat. Yang ketiga, setiap orang yang mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad adalah kafir, keluar dari Islam. Ini fatwa Majelis Ulama. Lalu Majelis Ulama mengeluarkan lagi juga fatwa tentang nanti ya biar ini supaya jelas ini ya. Kalau kita sebagai Muslim tentu merasa yakin Majelis Ulama adalah tempat wadah berkumpulnya para ulama mewakili ormas-ormas Islam yang tentu akan menjadi panutan kita ya umat Islam. Lalu Majelis Ulama mengeluarkan fatwa lagi tentang hukum meyakini adanya kemaksuman imam. Jadi salah satu ajaran Syiah itu bahkan bukan ajaran, salah satu rukun iman Syiah itu adalah beriman kepada imam, dan imam dalam keyakinan mereka itu maksum. Jadi terhindar dari dosa dan kesalahan seperti halnya Nabi dan menerima wahyu. Nah, Majelis Ulama pun mengeluarkan juga fatwa Majelis Ulama tentang itu, di mana dalam fatwa itu dikatakan bahwa nomor fatwanya biar jelas ya. Nomor fatwanya nanti sebentar. Fatwa Majelis Ulama nomor 11 tahun 2017 tentang meyakini adanya kemaksuman imam. Setelah menimbang dan seterusnya lagi, akhirnya memutuskan diantaranya adalah bahwa meyakini bahwa seorang pemimpin atau imam adalah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa, yaitu maksum, serta wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun, merupakan keyakinan yang batil, hukumnya haram. Lalu
meyakini bahwa pemimpin atau imam menerima wahyu seperti Nabi adalah sesat dan menyebabkannya kafir. Dan poin berikutnya, mengkafirkan atau orang Islam yang tidak mengakui kemaksuman imam yang diyakini oleh mereka menyebabkan penuduh menjadi kafir. ini fatwa yang ketiga. Fatwa yang keempat, nah, Majelis Ulama juga mengeluarkan fatwa tentang nikah mut'ah. Itu hukumnya adalah haram, itu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini udah lebih dulu keluar, ini ditetapkan di Jakarta 25 Oktober 1997. Jadi sebenarnya Majelis Ulama sudah mengingatkan, pertama mengenal dan menguasai penyimpangan Syiah. Lalu kemudian juga mengeluarkan 4 butir fatwa ini untuk meyakinkan kita agar kita menjaga akidah umat. Karena itu, seperti saya katakan tadi, bahwa kita para ulama yang di Aliansi Nasional Anti Syiah ini, sebenarnya kalau kita menyebut anti gitu ya, ini yang sering dipersoalkan orang-orang. Kan sebenarnya kita harus anti terhadap setiap bentuk pelanggaran, terhadap hukum yang berlaku di negeri ini. Kita harus anti korupsi, kita harus anti membunuh atau anti kejahatan. Nah, salah seorang tokoh Syiah, yaitu Tajul Muluk, yang kemudian berujung dengan peristiwa Sampang berdarah itu kan terjadinya keributan pada waktu itu karena yang bersangkutan sebagai tokoh Syiah itu secara terbuka menyatakan Al-Quran bukan kitab suci. Laknat Abu Bakar, laknat Umar, laknat Utsman. Umat mendengar itu. Ya umat gak bisa menerima itu. Sehingga terjadilah sesuatu yang sama sekali tidak kita harapkan. Gitu. Terjadilah peristiwa yang berdarah di Sampang. Akhirnya yang bersangkutan diproses secara hukum di pengadilan Sampang, ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah melanggar KUHP 156A. Nah, itu kan, akhirnya ditetapkan hukum 2 tahun. Nah, yang bersangkutan tidak bisa menerima, naik banding. Naik banding, kemudian di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, malah ya kata Pengadilan Jawa Timur, Anda layak naik banding karena 2 tahun itu nggak cukup. Jadi akhirnya ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur jadi 4 tahun. Dia nggak puas, kasasi lagi ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung menetapkan sesuai dengan menguatkan ketetapan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Jadi ini sudah inkrah ya. Bahwa ini adalah penghinaan, penodaan. Artinya meyakini bahwa Al-Quran bukan kitab suci itu menghina umat Islam yang meyakini Al-Quran sebagai kitab suci. Melaknat para sahabat yang sudah menurut umat Islam, 3 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman yang sering mereka laknat ini adalah 3 di antara 10 sahabat yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Ya. Lalu ini dilaknat. Jadi ini sudah masuk ke dalam penodaan agama. Jadi aneh juga kalau kita tidak anti sebagai seorang muslim. Ini kita anti karena kenapa? Kita sebagai seorang muslim merasa kesucian agama kita terhina. Dan yang kedua, kita harus anti karena dia melanggar hukum yang berlaku di negeri ini. Gitu. Ini sudah jelas, itu kan proses hukumnya sudah jelas dan dinyatakan lewat pengadilan kan itu ya. Jadi saya kira, seperti saya lanjutkan tadi cerita, kita sudah berkoordinasi. Kenapa kita berkoordinasi dengan pihak Mabes? Kenapa dengan Menko Polhukam? Karena kita melihat bahwa tujuan kita dengan Aliansi Nasional Anti Syiah berdiri ini adalah berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat untuk ikut menjaga sebelum Syiah ini secara resmi dilarang di negeri ini. Karena kalau di Malaysia dan di Brunei resmi dilarang. Sudah resmi dilarang. Nah sebelum ini dilarang mereka tentu punya hak ya, sebelum dilarang itu. Tetapi bagaimana mereka mempergunakan haknya itu tidak sampai membuat umat Islam itu marah. Jadi kalau mereka mau menyelenggarakan acara, kita nggak mungkin menghalangi kalau mereka misalnya karena belum dilarang. Di dalam ya, kalau mereka di dalam. Tapi kalau di luar itu bisa berbahaya, Mas. Karena itu kita setiap tahun Aliansi Nasional mengirim surat ke Mabes, minta pihak Kapolri itu untuk menginstruksikan pada pihak Kapolda dan Kapolres untuk ya bisa melarang aktivitas ini secara terbuka gitu kan. Dan kita koordinasi dengan pihak aparat supaya tadi menjaga jangan sampai terjadi lagi kasus-kasus Sampang gitu. Dan alhamdulillah selama ini terjaga gitu dan mereka
ya berjalan dengan keyakinannya seperti itu. Sudah 8 tahun Anas berdiri dan alhamdulillah kita bisa ikut menjaga kerukunan itu. Dan justru keberadaan Anas itu turut membantu agar pemerintah ya, harusnya pemerintah bersyukur gitu ya, iya. Karena ya kalau kita lihat di negara-negara Timur Tengah keberadaan Faham ini memporak-porandakan negeri seperti di Suriah, sekarang di Yaman, belum di Irak dan sebagainya. Pasti akan terjadi benturan gitu ya, dan kita alhamdulillah berusaha untuk menjaga supaya tidak terjadi benturan-benturan itu. Tapi bagaimana Pak Kiai dengan pendapat yang mengatakan itu, misalkan bahwa ya kan si A banyak katanya, itu yang seperti yang disesatkan itu memang ada, tapi yang nggak begitu juga ada, ataukah itu sekedar klaim mereka saja? Ya mungkin dulu ada yang namanya Syiah Zaidiyah. Nah itu kalau itu disepakati oleh para ulama bahwa keyakinan mereka itu tidak menyimpang dari prinsip akidah. Mungkin itu juga yang dimaksud oleh ada pernyataan dari Kemenag gitu ya tentang itu. Mungkin yang dia pahami hanya itu gitu. Padahal Syiah Zaidiyah ini dulu ada di Yaman Utara, sekarang sudah nggak ada sebenarnya. Tidak ada. Mereka apalagi semuanya, di Indonesia sama apalagi di Indonesia, mereka semua sudah rujukannya adalah ke Iran, yaitu Syiah Imamiyah, Syiah Isna Asyariyah itu ya, tujuannya ke Iran. Jadi saya juga agak kaget kenapa kali ini peresmian gedung ini apa yang salah apanya gitu. Mulai dari musyawarah dihadiri oleh Pak Gubernur dan Pak Wali Kota, terus kita pada waktu deklarasi juga asisten gubernur hadir dan menyatakan dukungannya sepenuhnya, kita punya rekaman semua itu. Kemudian pada waktu muzakarah wakil gubernur juga hadir, kemudian bupati hadir, Pak Kapolres hadir. Waktu peletakan batu pertama gedung ini yang tadi kemarin diresmikan, itu hadir wakil utusan dari gubernur, wali kota Bandung, Kapolres Tabes Bandung, bahkan ikut meletakkan batu. Dan seingat saya Kapolres Tabes waktu itu teriakannya paling keras itu, Allahu Akbar gitu. Jadi kita selama ini luar biasa, kita melakukan selalu koordinasi dengan pemerintah dan aparat, karena kita ingin berbuat sesuatu sebagai umat Islam untuk menjaga akidah saudaranya sesama Muslim, dan yang kedua sebagai warga negara kita ingin ikut terlibat dalam menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat bernegara di negeri ini. Dan ya ya harusnya mungkin pemerintah dan aparat harusnya bersyukur ya dengan keberadaan kita, karena kita ikut membantu ikut gitu. menstabilkan. Tapi entah ya mungkin ada pihak-pihak dari Syiah mungkin yang merasa mereka terganggu haknya gitu. Padahal tentu haknya kita sangat toleran, Pak. Kalau ada ini kelompok intoleran. Kita sangat toleran, Pak. Karena itu di ajaran Islam. Terhadap semua agama yang diakui resmi oleh negara ini kita toleran. Mau Hindukah dia, mau Buddhakah, mau Kristenkah, kita Konghucu, kita angkat topi. Itu hak mereka. Termasuk terhadap pemikiran-pemikiran, pemahaman dalam ruang lingkup perbedaan mazhab. Ya, toleran juga. Kita sangat toleran. Di Anas ini duduk, para pengurusnya itu ada dari orang NU, dari Muhammadiyah. Bahkan Ketua Majelis Syuro di Anas Pusat itu ada Majelis Syuro, jumlahnya ada 100 ulama. Ketua umumnya itu seorang tokoh NU, seorang tokoh NU yang saya yakin orang NU semua sangat menghormatinya. Itu Pak Kiai Hamid Baidowi, almarhum. Begitu beliau meninggal, dan saya merasa kehilangan betul. Sangat kehilangan beliau. Beliau kemudian diganti oleh seorang tokoh NU lain, yaitu Habib Zain Al-Aqaf. Juga tokoh NU. Wakilnya Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah As-Safei Jakarta, juga NU. Dan ketiga-tiganya sudah meninggal. Nah sekarang penggantinya ketuanya Lailur Rahman, juga tokoh NU di Madura. Jadi ada NU ada, dari Muhammadiyah juga ada, walaupun mereka tidak mewakili organisasi masing-masing, tapi mereka adalah dari NU. Dari Persis ada, dari Habaib, dari tokoh ormas Islam lain. Kita saling menghormati, kadang di sini perbedaan hanya perbedaan mazhab gitu ya. Tapi kalau dengan Syiah, ya menurut keyakinan kita sebagaimana yang diingatkan oleh Majelis Ulama ini sudah bukan perbedaan lagi mazhab.
Tapi perbedaan prinsip keyakinan yang sudah dinyatakan sesat keyakinan-keyakinan mereka. Sehingga Majelis Ulama meminta pada kita semua umat Islam untuk mewaspadai penyimpangan Syiah. Nah, Pak Kiai, kalau kita dengar ya beberapa tokoh yang ramai juga di Twitter di segala macam, Husin Syihab, Denny Siregar itu yang menyatakan keberatan. Tadi juga menyebutkan ini langkah-langkah intoleran dan sebagainya. Kira-kira bagaimana Anas menyikapinya, Pak Kiai, terhadap orang-orang yang tokoh-tokoh yang begitu? Kalau kami sebenarnya ingin berdiskusi dengan mereka gitu ya, karena saya yakin mungkin mudah-mudahan mereka menilai itu karena belum paham apa itu Anas gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita buka gini tidak ada lagi kekhawatiran, kecurigaan bahwa kita itu ingin membatasi hak seseorang. Atau mohon maaf Pak Kiai, jangan-jangan ya mereka yang Syiah. Ya, kalau Syiah saya nggak ini. Tapi kalaupun Syiah, memang kewajiban kita juga untuk saling mengingatkan itu. Kalau memang kita yang berkeyakinan yang bukan Syiah ini yang salah, di mana letak kesalahan kita gitu. Nah, itu kan kewajiban kita untuk saling mengingatkan itu. Kalau memang mereka mengaku Muslim itu, ya kita melihat adanya penyimpangan-penyimpangan. Nah, dan ini fatwa ini bukan hanya fatwa Majelis Ulama ya. Ini fatwa tentang kesesatan Syiah ini sudah menjadi fatwa para ulama sejak dahulu. Jadi di samping fatwa MUI Pusat tadi yang saya sudah sebutkan 4 itu, lalu fatwa MUI Jatim yang tegas-tegas menyatakan ajaran Syiah itu sesat. Lalu fatwa pendiri Nahdlatul Ulama itu sudah menyatakan itu. Maklumat Muhammadiyah, fatwa Persatuan Islam, fatwa Forum Ulama Umat Indonesia, kita fatwa pernyataan sikap bersama Ahlus Sunnah Indonesia. Ini kita himpun dalam buku ini. Lalu ada fatwa Imam Mazhab para ulama. Mazhab yang 4, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu kita semuanya membuat pernyataan. Kita buat pernyataannya sini. Lalu Imam Al-Firyabi, Imam Ahmad bin Yunus, Imam Bukhari, Ibnu Hazm, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Qadi Iyad, Imam Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zur'ah, Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi, Imam Muhammad bin Ali As-Sawqani, Imam Al-Lusi. Ini tokoh-tokoh ulama terkenal sejak dulu ya, yang menjadi panutan umat Islam semua sudah memberikan fatwanya tentang. Ini kita himpun dalam satu buku fatwa-fatwa tentang sesat. Ini yang menerbitkannya dari Anas. Dari Anas itu ya. Nah, Pak Kiai, jadi ada pertanyaan nih. Kalau misalkan dari mazhab saja sudah ada fatwa, dari tokoh-tokoh yang terdahulu juga ada fatwa, kenapa masih diperlukan nih fatwa MUI sampai yang kekinian gitu? Ya, kan dari dulu sudah jelas ya itu sebenarnya dari dulu juga MUI mengatakan apa perlunya lagi dikeluarkan fatwa, itu sudah sangat jelas gitu. Tapi walaupun demikian Majelis Ulama tetap mengeluarkan buku ini dan sekaligus mengeluarkan fatwanya. Memang dalam fatwa ini tidak lagi disebutkan Syiah, ajaran Syiah sesat seperti hanya fatwa MUI Jawa Timur, tapi justru diurai kenapa sesat itu dari 4 fatwanya itu. Tiga itu dinyatakan. Parameternya dari situ. Ya, baik. Setelah gedung ini diresmikan, kan tentu ada giroh baru gitu ya, ada ruang tempat baru. Kira-kira rencana yang terdekat atau yang agak panjangnya apa Pak Kiai dari Anas ya? Sebenarnya gedung ini kita namakan memang gedung dakwah. Jadi ya sebelum diresmikan saja sudah banyak yang mempergunakan, banyak berjalan. Kemarin grand launching ya, sebelumnya sudah ada. Banyak dari ormas dari Harokah Islam yang mau mempergunakan, saya kira silakan aja. Toh peresmian itu hanya inilah formalitas gitu ya. Itu ya silakan, gedung sudah berdiri sejak lama sebenarnya. Sudah lama gedung itu dan hanya baru secara resmi diresmikan beberapa hari yang lalu. Jadi tentu seperti yang dinyatakan juga oleh Pak Wali Kota yang hadir pada waktu itu, ya mudah-mudahan ini bisa menambah khazanah gedung dakwah di Kota Bandung, kota agamis ini. Mari kita pergunakan gedung ini untuk kemaslahatan umat gitu ya. Kita pergunakan dan kita hanya berpikir untuk kemaslahatan umat. Termasuk kalau mau ada diskusi misalnya dengan Syiah misalnya kan itu. Kalau Syiah mau ikut ini memanfaatkan gedung itu, silakan itu. Jadi muncul pertanyaan, sejauh yang Pak Kiai tahu tentang orang-orang Syiah yang ada di sini,
mungkin nggak sih mereka diajak untuk diskusi gitu? Atau mereka kan masalahnya katanya ada yang apa takiyah? Saya sendiri belum tahu apakah ada orang Syiah di Indonesia ini. Sekarang gini, saya mengikuti perkembangan Syiah itu karena saya dulu 1 tahun di Mesir itu kita belajar tentang Syiah itu. Jadi begitu saya pulang tahun 81, 84 saya sudah mulai melihat ini seperti ada ajaran Syiah sedang dikembangkan itu. Nah, terhadap tokohnya yang waktu itu tokoh yang sering sekali mengeluarkan pernyataan yang jelas-jelas berbau faham Syiah, itu pernah ditanya oleh seorang ulama besar di Bandung ini. Ini sekarang masyarakat menilai Anda itu Syiah, bagaimana sikap Anda? Kalau masyarakat menilai, saya tidak menolak. Nah, kalau tidak menolak berarti ya kan itu ya. Lalu karena dia masih terdaftar sebagai salah seorang pengurus Muhammadiyah Jawa Barat, waktu itu di tahun 84 itu dipanggil oleh para ulama di Muhammadiyah. Lalu ditanya, Anda Syiah bukan? Kalau Anda Syiah silakan aja, tapi hak kami untuk mengeluarkan Anda dari organisasi. Jawaban dia kepada para ulama waktu itu belum berarti ya akan. Kalau tadi tidak menolak berarti ya. Ini belum. Nah, kemudian pernah ada pertemuan ulama-ulama se-Jawa Barat waktu itu di Masjid Istiqomah yang memimpin almarhum Pak Kiai Haji Rusdan Nurdin. Waktu itu kita sedang membahas tentang masalah perjudian, masalah perjudian itu. Waktu itu tiba-tiba dia hadir, sang tokoh yang diperkirakan Syiah itu. Dia hadir, kemudian dia minta waktu untuk bicara. Silakan. Dia nggak bicara masalah yang sedang kita bicarakan, cuma dia pergunakan untuk menyatakan saya bukan Syiah. Jadi tidak menolak, belum, saya bukan Syiah. Ini yang mana yang mau kita pegang? Lalu wartawan kemudian bertanya, Anda itu sebenarnya Syiah atau bukan? Gitu. Oh, saya tuh Susi, katanya. Nah, Susi apa lagi? Sunni juga, Syiah juga. Dari 4 ini mana yang mau kita pegang gitu kan? Jadi sebenarnya saya nggak tahu juga gitu, karena susah juga karena orang Syiah itu ada taqiyah kan itu ya. Jadi saya nggak tahu juga apakah ada itu, karena tidak ada organisasi yang menamakan dirinya organisasi Syiah. Ya setahu saya. Yang ada menempelkan Syiahnya tidak ada. Menempelkan Syiahnya tidak ada. Tapi dengan yang lain gitu. Ya, tapi dengan kita diminta untuk mewaspadai, berarti memang kita sudah sama-sama mencium Majelis Ulama itu bahwa faham ini ada gitu, walaupun mana gitu kan. Nah ya sudah, yang penting kita para ulama itu mewaspadai ini dan mengingatkan umat tentang bahayanya faham Syiah ini. Dan yang kemudian nggak bisa dipungkiri ya itu tadi peristiwa Sampang dengan munculnya salah seorang tokoh yang jelas menyatakan dirinya sebagai Syiah kan itu dengan pernyataannya yang menyebabkan tadi peristiwa Sampang berdarah yang sekali lagi mudah-mudahan kehadiran Anas bisa ikut menjaga situasi seperti itu tidak akan terulang lagi. Amin. Kita akan menjaga, kita menghormati selama Syiah belum dilarang di negeri ini. Mereka berhak untuk meyakini apa yang menjadi keyakinannya, tapi ya jangan sampai terbuka, sebab saya khawatir umat Islam sulit menerima ketika kesucian agama mereka ternodai. Dan tentunya kita juga berharap pemerintah segera seperti Malaysia gitu ya. Harapan kita ya seperti itu, gitu. Karena kita sempat berdiskusi juga waktu kita karena di buku Majelis Ulama pun dijelaskan. Kita waktu kita di Mabes, waktu kita di Menko Polhukam, bukankah kehadiran Syiah ini juga bisa dipandang berbahaya gitu ya, berbahaya bagi keutuhan NKRI ya gitu, karena ya buktinya lihat saja Timur Tengah gitu, hancur semua berantakan gitu. Ya mudah-mudahan kekhawatiran kita tidak pernah terjadi di negeri. Amin. Terima kasih banyak Pak Kiai, penjelasannya singkat, padat, clear. Mudah-mudahan ini juga semakin menguatkan lah masyarakat umat Islam khususnya di Bandung gitu ya, untuk ya sama-sama tawasobil haq, tawasobil sabr gitu. Ya sebenarnya Anas alhamdulillah sekarang sudah ada di 37 wilayah dan daerah seluruh Indonesia. Oh, provinsi. Jadi Jadi di 37 di Aceh, di Sumatera, di
di Sulawesi, dan di Kalimantan, juga di Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Nusa Tenggara Barat. Pusatnya Bandung. Pusatnya di Bandung. Pusatnya Bandung. Insya Allah selalu kita pesankan pada semua anak saudara, saya pribadi selalu memesankan koordinasi terus dengan pemerintah dan aparat agar bisa menjaga tetap situasi kondusif. Ya, kita selama saya katakan tadi mereka punya hak untuk mempunyai keyakinan, asal mereka tidak secara terbuka menyatakan itu, ya selama belum dilarang ya itu hak mereka. Itu selalu kita titipkan, dan alhamdulillah selama 8 tahun ini kita bisa menjaga. Lancar ya, kita tidak pernah, koordinasinya. ya koordinasinya sangat bagus dengan pemerintah dan aparat selama. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anas terus bisa membantu pemerintah ke depannya. Insya Allah itu memang tugas kita pertama sebagai muslim kita ikut menjaga akidah umat itu kan. Dan sebagai warga negara kita ikut menjaga agar kondisi yang kondusif di negeri ini bisa terjaga. Amin. Jazakallah khairan katsiran. Amin. Nah, ini saya terima kasih sudah berkesempatan untuk berada di channel yang dari dulu saya sering perhatikan, wah luar biasa ini channel kita ini. Sekedar berani aja Pak Kiai, kalau kontennya sih masih dangkal. Kalau kita baca di berita yang memunculkan nama Pak Kiai Haji Atian Ali itu selalu yang terasa oleh saya pribadi itu ulama yang keras, yang selalu di garda terdepan dalam memerangi kemaksiatan dan sebagainya. Jadi gambaran saya itu ya keras gitu. Ternyata pas ketemu begitu humble, begitu ramah. Ya, saya terbuka aja gitu. Saya terbuka. Saya bukan dari ormas tertentu, Pak. Saya bukan dari Muhammadiyah, bukan dari NU, bukan dari Persis. Jadi dan saya hormat pada semua ormas Islam. Saya sangat menghormati orang-orang NU, saya sangat menghormati orang Muhammadiyah, saya menghormati orang Persis. Saya hormati semua ormas Islam dengan perbedaan-perbedaan masing-masing, karena saya yakin mereka adalah semuanya Muslim. Semuanya Muslim berpegang pada Quran dan Sunnah. Nah itu yang kita sangat toleran terhadap perbedaan mazhab, bahkan perbedaan agama. Saya tidak pernah punya masalah dengan orang beragama apapun yang diakui di negeri ini. Mau Konghucu, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Katolik, kita hormat karena Islam mengajarkan itu, lakum dinukum waliyadin. Yang kita tidak bisa nerima, dan itu tidak akan mungkin bisa diterima oleh semua orang yang beragama. Yaitu ketika ada pihak lain, disengaja atau tidak, itu melecehkan keyakinan dia. Bahkan sampai KUHP kita pun mengatur itu, karena memang sulit yang nama kesucian agama seseorang lalu dilecehkan, dinodai oleh pihak lain. Nah itu yang kita nggak bisa terima. Tapi walaupun demikian kita tidak akan mungkin melakukan kekerasan apapun. Itu nggak akan pernah, dan 8 tahun kita buktikan itu. Sudah terbukti. Kita buktikan itu, pihak pemerintah dan aparat tahu persis langkah-langkah Anda selama ini. Kita justru mungkin kemitraan justru kita bermitra dengan pemerintah, dan gimana supaya jangan terjadi benturan-benturan di masyarakat. Saya keras dalam arti memegang prinsip. Tapi kita tidak mungkin tidak akan pernah mengambil langkah kekerasan yang bertentangan dengan prinsip agama dan juga aturan yang berlaku di negeri ini. Intinya sih sesuai Al-Quran dan As-Sunnah saja begitu. Betul. Baik. Jadi izinkanlah kita, dan saya kira izinkanlah kita dan semua orang yang beragama untuk menjaga kesucian agama masing-masing. Dan saya yakin pemerintah punya kewajiban. Pemerintah mengakui ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Harusnya pemerintah juga melindungi kesucian dari 6 agama ini, dari upaya-upaya penodaan dan penistaan terhadap kesucian 6 agama ini. Bukan hanya Islam, semua. Semua kan itu. Masya Allah. Masalah karena gurunya ini. Pak Kiai,
hatur nuhun, terima Nuhun, kasih sami-sami, jazakallahu nuhun. khairan katsira Ya. sudah bisa dipertemukan seperti ini. Mudah-mudahan nggak kapok. Jadi Ya. besok lusa saya WA lagi Ya, kalau insya mau Allah. nanya hal-hal yang Salam lain. saya untuk semua yang sudah berkomentar tentang Anas. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini Ya. akan mengurangi kesalahpahaman itu ya. Amin, amin. Termasuk dengan orang Syiah, kalau memang ada Syiah. Oke, Kalau memang baik. ada Syiah, kalau memang ada, kita sangat terbuka untuk Iya. berdialog dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya. Sangat terbuka untuk berdialog karena memang kita hadir untuk menjaga kesucian agama kita dan kita hadir untuk menjaga juga keutuhan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. itu saya selalu teringat beliau ini dengan Ya, demikian barangkali mudah-mudahan semakin clear, mendapatkan penjelasan yang lugas dari Pak Kiai, dan kita akan terus bersama-sama menjaga kesucian agama kita. Bahkan agama yang lain juga harus dijaga kesuciannya gitu. Luar biasa, ini menjadi pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hatur nuhun, Pak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas, hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.